Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Afifah, NIM A1F119008R001 semester 3, jurusan PG PAUD Universitas Jambi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pengenalan Sains untuk Anak Usia Dini dengan dosen pengampu dari Akasmiati MPD. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat materi-materi yang telah dipelajari di mata kuliah Pengenalan Sains untuk Anak Usia Dini. Yuk kita simak videonya. Materi ke-9 yaitu mengenal makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki jenis organisme dari tanaman, hewan, jamur, dan ganggang yang dapat dengan mudah ditemui di alam. Manusia juga termasuk ke dalam kategori makhluk hidup. Bahkan protozoa, bakteri, dan archaea juga termasuk makhluk hidup, makhluk kecil. Makhluk hidup dapat ditemukan di setiap jenis habitat di bumi. Meskipun semua organisme sangat berbeda satu dengan yang lain, mereka mempunyai dua kesamaan, yaitu diturunkan dari satu leluhur dan mereka semua hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakan dengan makhluk tak hidup. Ciri-cirinya antara lain: 1. Makhluk hidup berkembang biak. 2. Makhluk hidup bernapas. 3. Makhluk hidup bergerak. 4. Makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsangan atau iritabilitas. 5. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. 6. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. 7. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Ada beberapa persamaan ciri makhluk hidup, antara lain: yang pertama, bernapas dengan menggunakan alat pernapasan masing-masing. Kedua, bergerak dengan menggunakan alat gerak masing-masing. Ketiga, berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa perbedaan ciri makhluk hidup. Yang pertama, perbedaan alat pernapasan. Ada makhluk hidup yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan alat gerak. Ada makhluk hidup yang bergerak menggunakan kaki, sirip, atau sayap. Ketiga, perbedaan perkembang biak. Ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang materi ke-9. Yuk kita lanjut ke materi 10. Materi pembelajaran 10 yaitu pengenalan kegiatan sains, mengenal alam. Nah, di sini saya memilih untuk membahas sedikit tentang petir. Petir adalah gejala alam yang sering muncul pada saat hujan, di mana langit memunculkan kilatan cahaya yang sangat menyilaukan dan beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar, yaitu guru. Perbedaan waktu kemunculan di antara keduanya disebabkan adanya perbedaan kecepatan suara dan perbedaan kecepatan cahaya. Menurut batasan fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua massa dengan medan listrik yang berbeda. Prinsip dasarnya kira-kira sama dengan lompatan api pada busi. Petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan. Energi dari pelepasan itu begitu besarnya sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat, yaitu geluduk, guntur, dan halilintar. Geluduk, guntur, dan halilintar ini dapat menghancurkan bangunan, membunuh manusia, dan memusnahkan pohon. Sebenarnya, ada banyak sekali jenis-jenis petir. Salah satunya adalah deadline. Di Amerika Serikat, 58 orang setiap tahunnya dibunuh oleh petir tersebut, dan 250 orang bertahan hidup setelah disambar petir, dan sebagian besarnya mengalami luka permanen. Petir ini merupakan petir yang sudah mencapai permukaan bumi, yang berpotensi mematikan makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Wah, ternyata petir berbahaya ya.
Maka dari itu, ketika kita mendengar suara petir, hendaknya menghindari tempat terbuka dan langsung mencari tempat perlindungan yang aman, supaya kita terhindar dari sambaran petir tersebut. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang petir. Semoga bermanfaat. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi ke-11 ini adalah pengenalan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau gejala-gejala alam. Karena mulai dari urusan sandang, pangan, bahan bakar, obat-obatan, bahan konstruksi bangunan, bahan industri elektronik, dan bahan produk melibatkan ilmu kimia. Yang membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya adalah kimia menghususkan diri pada struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Kimia dalam kehidupan sehari-hari ada di mana-mana. Semua yang kita rasakan, kita cium, kita cicipi adalah kimia. Ketika kamu lapar, terjadi reaksi kimia. Ketika kamu menangis, terjadi reaksi kimia. Sehingga mempelajari kimia sangat penting untuk mengetahui tentang apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Dalam bidang kesehatan, ilmu kimia cukup memberikan kontribusi dalam bidang kesehatan. Salah satunya adalah memudahkan para dokter untuk mendiagnosa beberapa penyakit interaksi kimia dalam tubuh manusia. Salah satunya seperti sistem pencernaan, sistem pernapasan, ekskresi, dan lain-lain. Kimia juga memiliki peran dalam pembuatan obat-obatan. Karena obat dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap proses dan reaksi bahan kimia yang berkhasiat terhadap suatu penyakit. Yang kemudian hal ini dipelajari dalam kimia farmasi. Nah, cara mengenalkan kegiatan sains pada anak usia dini, Bunda bisa membuat eksperimen di rumah, seperti memancing es batu dan telur mengapung dan telur tenggelam. Nah, untuk tata cara pembuatan eksperimen tersebut, Bunda bisa melihat di channel YouTube saya karena saya sudah mengupload tentang video tersebut. Semoga bermanfaat ya Bunda. Nah, ada yang tahu nggak bahan kimia di sekitar kita apa aja? Yang tahu? Ada yang tahu? Nah, benar sekali, yaitu ada air, garam, gula, sabun, dan pasta gigi. Nah, pasti semua itu ada di rumah kalian kan? Nah, ternyata banyak sekali ya bahan kimia yang ada di sekitar kita. Saat ini, perkembangan ilmu kimia sangat pesat dan telah memberikan andil yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Kimia telah menghantarkan produk-produk baru yang sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan tentang pembelajaran ke-11. Yuk kita lanjut ke pembelajaran 12. Materi ke-12 yaitu bahan kimia pada makanan. Zat adiktif adalah bahan kimia yang dicampurkan ke dalam makanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas makanan, menambah kelezatan, membuat makanan tampak lebih menarik, dan mengawetkan makanan. Di zaman modern seperti sekarang ini, bahan tambahan makanan digunakan dalam skala yang makin luas. Bahan tambahan makanan atau zat adiktif dikelompokkan menjadi 4 kelompok, diantaranya yaitu antioksidan, antioksidan sinergis, pengasaman, penetral, pemanis buatan, pemutih, pematang, penambah gizi, pengawet, pencampur, pemantap, pengental, pengeras, dan pewarna alami dan sintetis, penyedap rasa dan aroma, dan lain-lain. Biasanya, bahan adiktif diberi kode huruf E, Eropa, dan diikuti dengan 3 angka. Misalnya, E100 sebagai kode pewarna, E200 kode konservator, E300 kode antioksida, dan E400 kode pengemulsi atau stabilisator. Zat adiktif makanan dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama, zat adiktif yang berasal dari sumber alami, yaitu lecitin dan asam sitrat. Kedua, zat adiktif sintetis dari bahan kimia yang memiliki sifat serupa dengan bahan alami yang sejenis baik susunan kimia maupun sifat. Fungsinya
seperti amil asetat dan asam askorbat. Berdasarkan fungsinya, baik alami maupun sintetik, zat adiktif dapat dikelompokkan sebagai zat pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang materi 12. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut ke materi 13. Materi yang ke-13 adalah pengertian materi, sifat materi, dan perubahan materi. Pengertian materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat. Dapat dilihat, dicium, didengar, dirasa, atau diraba. Setiap materi juga memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat materi menunjukkan ciri dan karakteristik dari materi tersebut. Mengenal sifat-sifatnya berarti mengenal materi itu. Demikian juga sebaliknya. Sifat materi meliputi sifat fisika dan sifat kimia. 1. Sifat fisika. Sifat fisika antara lain wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, dan kekentalan. Sebenarnya, ada banyak sekali sifat fisika. Nah, saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu wujud zat dan warna zat. Pertama, wujud zat. Zat memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Susunan partikel zat padat, cair, dan gas berbeda dengan yang lain. Wujud zat padat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan wujud disebabkan zat menerima panas atau melepaskan panas. Proses perubahan wujud yaitu melebur, mengembung, menguap, menyumbling, dan membeku. Kedua, warna zat. Warna adalah sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Setiap benda memiliki warna berbeda-beda. Warna suatu benda adalah ciri tersendiri yang membedakan antara satu zat dengan zat lainnya. Sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat yang dihasilkan dari perubahan kimia, antara lain mudah terbakar, mudah busuk, dan korosif. Nah, sama seperti sifat fisika, saya akan menjelaskan 2 saja, yaitu mudah terbakar dan mudah busuk. Mudah terbakar. Pada peristiwa penyalaan api, pada kembang api akan terjadi nyala warna-warni yang disebabkan oleh perubahan kimia. Hal ini terjadi karena bahan yang terkandung dalam kembang api adalah senyawa-senyawa kimia. Yang kedua, mudah busuk. Jika buah dan sayuran dibiarkan di tempat terbuka, maka lama-kelamaan buah dan sayurnya akan membusuk. Akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Proses pembusukan ini disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, itulah tadi sifat materi. Yang ketiga adalah perubahan materi. Perubahan materi ada 2 jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Tidak berubah zat asalnya. Hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Contoh, jika air dipanaskan akan berubah menjadi uap air. Jika air didinginkan, maka air akan membeku menjadi es. Es air dan uap merupakan zat yang sama saja, hanya wujudnya saja yang berubah. Yang kedua adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat jenis baru. Perubahan kimia selanjutnya disebabkan reaksi kimia. Contohnya, besi berkarat, proses fotosintesis, perubahan tempe atau fermentasi, industri asam sulfat, industri alkohol, dan lain-lain. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang materi 13. Yuk kita lanjut ke materi yang ke-14. Materi pembelajaran ke-14 adalah penggolongan materi. Nah, di materi ke-13 tadi sudah sedikit saya jelaskan tentang penggolongan materi, yaitu padat, cair, dan gas. Secara mendasar terdapat 2 faktor yang mempengaruhi wujud suatu materi, yaitu kekuatan gaya antar dan jarak antar molekul. Kedua faktor tersebut mempengaruhi struktur fisik wujud zat, sehingga pengaruh pada bentuk, volume, tegangan permukaan, laju penguapan, dan daya alir
Sedangkan jarak antar molekul akan mempengaruhi kemampuan penempatan dan laju bauran atau difusi. Wujud zat. Keadaan gas. Zat gas ialah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Molekul gas terdiri dari 2 atom atau lebih, misalnya gas CO2. Di samping itu, sifat khas dari wujud gas adalah sangat dipengaruhi oleh tekanan, sehingga gas secara spontan akan memenuhi ruangan yang kerapatan udaranya lebih rendah dari kerapatan gas itu sendiri. Selain itu, volume gas bisa berubah karena perubahan suhu. Misalnya, sejumlah gas tertentu dalam suatu silinder, jika dinaikkan suhunya, maka volume gas akan bertambah mengikuti kekuatan tekanan. Berdasarkan gambaran di atas, secara sederhana, ciri dan sifat gas dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, bentuk gas mengikuti bentuk wadahnya. Kedua, volume gas sangat tergantung pada tempatnya. Ketiga, kompresibilitas. Keempat, massa jenis gas lebih kecil dibandingkan zat cair atau zat padat. Keempat, gas dapat mengalir. Contohnya balon, ban sepeda, botol kosong, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang pertama ada wujud zat, yang kedua ada cairan. Zat cair ialah suatu zat atau bentuk yang mempunyai volume yang tetap tetapi memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai tempat atau wadahnya. Pada cairan, gaya interaksi di antara molekulnya cukup kuat untuk mempertahankan pelepasan diri dari kerumunannya, tetapi tidak begitu kuat jika dibandingkan dengan padatan. Sehingga gaya tersebut tidak cukup kuat untuk mempertahankan molekul agar diam pada posisi tertentu, sehingga mengakibatkan susunan molekulnya tidak beraturan. Letaknya agak renggang serta dapat bergerak bebas berpindah-pindah tempat. Akibatnya, cairan memiliki volume tetap tetapi bentuknya mengikuti ruangan yang dihuninya. Berdasarkan gambaran di atas, maka secara sederhana ciri dan sifat cairan dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk zat cair mengikuti wadahnya. Kedua, volume zat cair memiliki volume tetap. Ketiga, zat cair sulit untuk dimampatkan. Keempat, zat cair memiliki massa jenis sedang. Kelima, zat cair dapat mengalir. Contoh zat cair: bensin dalam botol, teh dalam gelas, air minum dalam cerek, atau lain sebagainya. Yang ketiga ada padatan. Zat padat ialah zat atau benda yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Partikel-partikel penyusunnya tersusun rapat atau berdekatan satu sama lain. Zat padat memiliki gaya tarik. Kelima, zat padat tidak mengalir. Contoh zat padat: kelereng, balok kayu, batu, genteng, tembok, besi, dan lain sebagainya. Keempat ada larutan dan kelarutan. Larutan merupakan campuran homogen antara dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Larutan terdiri dari dua komponen zat, yaitu zat terlarut, solute, dan pelarut, solvent. Zat dalam larutan yang berada dalam jumlah besar berkedudukan sebagai pelarut, sedangkan zat-zat lainnya sebagai zat terlarut. Proses terjadinya suatu larutan dapat mengikuti proses berikut. Zat terlarut bereaksi secara kimia dengan pelarut dan membentuk zat yang baru. Zat terlarut membentuk zat tersolvasi dengan pelarut. Terbentuknya larutan berdasarkan disperse. Contoh larutan yaitu garam dan gula. Nah, kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia, zat terlarut dan pelarut, dan juga bergantung pada faktor temperatur. Contohnya, etanol di dalam air. Tujuan mempelajari materi dan perubahannya untuk anak usia dini. Sains melatih anak menggunakan 5 inderanya untuk mengenal berbagai gejala benda dan peristiwa. Anak dilatih untuk melihat, meraba, membau, merasakan, dan mendengar.
Anak memperoleh pengetahuan baru dengan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Melalui proses sains, anak dapat melakukan percobaan sederhana yang melatih anak menghubungkan sebab dan akibat dari suatu perlakuan sehingga melatih anak berpikir logis dan rasional. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang materi ke-14. Saya sudah menjelaskan 6 materi, yaitu materi ke-9, materi ke-10, materi ke-11, materi ke-12, materi ke-13, dan materi ke-14. Nah, materi ke-14 adalah materi terakhir saya. Apabila saya ada kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.